warga Melayu di Rempang menjerit pilu. Lahan yang mereka tempati berpuluh tahun dirampas aparat atas nama investasi. Katanya akan dibangun ekositi bernilai 300 triliun rupiah. Negara pun berdalih proyek ini akan mampu menaikkan pendapatan asli daerah dan sejahterakan warga. Benarkah demikian? Mari kita simak uraian mencerahkan khas Royah TV. Haram merampas lahan secara zalim. Sebenarnya bukan hanya konflik Rempang. Komisi Ombudsman menyebutkan laporan masyarakat tentang permasalahan agrarian mencapai 1.612 laporan sepanjang tahun 2021. Dalam kasus Rempang, pemerintah mengklaim warga tak punya hak milik. Kata Menteri Agraria Hadi Cahyanto, warga Rempang tidak punya sertifikat lahan. Sejak 2001, pemerintah mengultimatum bahwa hak pengelolaan lahan jatuh pada perusahaan swasta. Pak Menteri, hati-hati. Jangan karena tak punya sertifikat lahan, lantas negara boleh rampas begitu saja. Jangankan sehektar, sejengkal saja lahan dirampas tanpa hak, kelak neraka ganjarannya. Demikianlah dalam Islam, punya mekanisme melindungi harta masyarakat, termasuk lahan. Islam mengatur skema kepemilikan lahan dengan adil. Warga bisa memiliki lahan melalui pemberian seperti hadiah atau hibah dan warisan. Islam juga membolehkan negara khilafah membagikan tanah kepada warga secara cuma-cuma. Namun demikian, syariah Islam juga mengingatkan para pemilik lahan agar tidak menelantarkan lahannya. Penelantaran lahan selama 3 tahun menyebabkan gugurnya hak kepemilikan atas lahan tersebut. Selanjutnya, lahan itu bisa diambil paksa oleh negara dan diberikan kepada pihak yang sanggup mengelola lahan tersebut. Hukum yang jelas seperti ini akan memberikan keadilan bagi para pemilik lahan. Kepemilikan mereka yang telah puluhan tahun atas lahan tidak bisa dibatalkan atau diambil alih oleh siapa saja, bahkan oleh negara sekalipun, hanya karena tidak bersertifikat. Jelas sangat zalim apa yang kita lihat di media sosial saat ini tentang Rempang. Janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Jangan pula kalian membawa urusan harta itu kepada para penguasa dengan maksud agar kalian dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kalian tahu. Wahai penguasa, hentikan proyek investasi ekositi Rempang. Siapapun yang terlibat, ketahuilah mereka adalah pengkhianat negeri ini. Merekalah perusak negeri ini. Merekalah pemecah belah negeri ini. Wahai masyarakat Rempang, kalian tidak sendirian. Ketahuilah, perampasan lahan takkan pernah terjadi dalam sistem Islam. Selama demokrasi bercokol di negeri ini, akan banyak lahan-lahan di negeri ini dirampas atas nama investasi. Bagi oligarki, nyawa manusia nomor 2 adalah uang yang dipertuhankan. Sekali lagi, hanya syariah Islam yang bisa memberikan perlindungan menyeluruh. Hanya khilafah yang mampu memberikan keadilan untuk seluruh umat manusia. Allah pasti akan mendatangkan keberkahan berlimpah untuk umat manusia. Jika penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa,
pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Karena itu kami menyiksa mereka disebabkan perbuatan mereka itu.